Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajeng Jasita. Berikut dengan narasumber kita Ibu Esti Sinyal ya Ibu ya, sebagai Regional Director Jatim. Kali ini kita mau membahas tentang suatu event seni budaya nih teman-teman. Ini hal menarik ya untuk bakat pemuda-pemudi di Malang ini untuk bergabung bisa Bu Esti ya dengan event yang yang sedang berjalan ini. Mungkin bisa diceritakan Ibu, ini buat event ini bagaimana sih? Terus usianya boleh umur berapa aja? Terus apa yang diperbutkan di event kali ini Bu Esti? Silahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk semuanya ya, baik yang di studio ataupun yang di rumah. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Karena saat ini nih lagi musim penyakit nih. Oh iya. Karena panasnya sangat terik dan juga tiba-tiba hujan begitu. Cuacanya ya. Ibu ya. Kita juga badan ikut adaptasi nih. Nggak boleh lengah ya Bu Esti. Makanya. Nah, kita mengadakan acara ini juga was-was ya. Tadinya kita mau mengadakan acara di luar studio, tapi kalau hujan bagaimana, kepanasan bagaimana? Akhirnya ya sudah kita di indoor berarti ini Bu. Indoor baik. Gitu. Ya. Jadi ada AC-nya ngadem-ngadem gitu. Iya. Ya teman-teman, ini udah ada fasilitas AC ngadem-ngadem teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak gabung ya Bu Esti ya. Oh iya, ya. Iya. Boleh Ibu dipromosiin ini apa sih? Terus visi misinya bagaimana? Oke, kalau untuk visi misinya, tentunya kita semua tiap kali ada suatu acara selalu ada visi misi ya. Nah, untuk visi ini kebetulan acara kita yang akan diselenggarakan ini nanti adalah kita memilih duta seni budaya Nusantara untuk tahun 2025. Nah, untuk saat ini kita mengadakan audisi ini. Nanti hasilnya baru mengikuti grand final di Bali Januari. Berarti ini pendaftarannya masih dibuka? Ya, masih dibuka. Ya, boleh masih dibuka. Masih dibuka sampai 17 November Ibu ya? No. 17 November apanya tuh? Audisinya? Audisinya. Berarti batasnya sampai tanggal berapa Ibu? Boleh disampaikan? Oke lah, kita sebetulnya hari ini tanggal 31 sudah kita tutup. Tapi karena masih banyak yang nyusul gitu, dan mereka masih mempersiapkan, karena kan kita juga memberikan kesempatan untuk adik-adik kita, tidak semuanya mereka tertarik dengan seni baik itu seni tari atau seni yang lain-lainnya. Makanya kita nggak apa-apa deh, kita akan buka sampai tanggal 10 aja deh. Sampai tanggal 10 teman-teman. Ini mumpung Bu Esti berbaik hati memberikan kesempatan buat kita semua ini, buat talent-talent muda untuk aturannya itu yang ikut audisi ini harus punya bakat apa Ibu? Apa yang dipertandingkan? Oke, sebentar. Begini, tadi kan saya masih bicara visi dulu ya. Nah, visi kita ini dulu yang akan kita sampaikan dengan adanya acara ini. Visi kita ini adalah untuk kita ingin melestarikan budaya bangsa sendiri yang semakin lama semakin tenggelam oleh semakin memudar asing gitu loh. Nah, kemudian kita juga punya misi, yaitu untuk wujud nyatakan bagaimana kelompok seni ini bisa tersampaikan kepada dunia tentang peradaban budaya Indonesia. Kemudian juga kita harus menyelenggarakan kesenian berwawasan global agar lebih diminati karena telah membawa jati diri bangsa. Kemudian membawa pariwisata ini berbasis budaya. Ya, kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan budaya dan adat istiadat dari setiap daerah, serta pengembangan riset serta pemikiran budaya di tingkat regional, nasional maupun internasional. Gitu. Berarti ini khusus kesenian tradisional yang dimodernkan begitu Ibu? Yang bagaimana nih? Jadi begini, karena ini menyangkut seni, kita sudah ada riset-riset dan sebagainya. Nggak bisa dong kita hanya menerima seni tradisional aja gitu. Jadi bagaimana kalau yang sudah modern, itu modern dance? Boleh daftar nggak? Boleh teman-teman. Karena begini, jadi nanti itu yang akan kita ujikan adalah, yang akan dinilai adalah uji bakat yang pertama. Dia itu boleh memiliki bakat apapun juga. Yang penting masih
kesenian, masih berbau seni ya. Yeah. Baik itu seni musik, seni tari, seni kayak pantomim atau monolog gitu boleh Ibu ya. Atau dia berbakat menjadi presenter, atau dia telling story about English dan sebagainya. Itu bisa. Pokoknya bakatnya dia apa, itu kita kembangkan saja. Jadi istilahnya kayak kita tuh di sini tuh menyaring kayak American Got Talent itu kan talent apa aja lah, nggak masalah, yang penting dia itu menghibur sifatnya dan berbakat. Bakat teman-teman. Makanya bakatmu apa nanti? Saya bakat saya menggambar, tapi kita tidak bisa dia kasih gambar di situ. Jadi dia harus bawa gambarnya dia sendiri dari rumah. Jadi dia akan menceritakan gambarnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu gambarnya dia atau bukan? Dan itu gimana itu, Bu? Ya kita pasti tahu. Uji coba. Di situ juga enggak? Dia harus menceritakan gambar itu. Dia imajinasi dia waktu menggambar itu apa. Jadi kita bisa tahu bahwa itu menggambar dia. Orisinil enggak? Gitu buat. Gitu. Jadi juri tetap mengetes keaslian gambar tersebut dengan menanya-nanyakan sedikit behind the scene-nya lah, apa ya, inspirasinya dari mana gitu, bakal kelihatan ya Bu ya. Itu contoh satu kasus aja. Kalau misalnya untuk tari, menyanyi boleh Bu ya, bisa ya? Boleh. Jadi kalau nyanyi kan langsung perform di situ ya. Jadi bakatnya nyanyi di situ, perform. Tari juga di situ. Musik, dia kemampuannya musik ya, perform di situ. Nah, itu yang penampilan pertama. Kemudian nanti mungkin sekitar 5 peserta atau 10 peserta masuk dulu dan dia harus berganti pakaian karena dia akan catwalk. Untuk uji yang kedua itu catwalk dengan memperagakan busana batik atau warisan Nusantara. Jadi wastra itu. Jadi kalau misalkan mau pakai yang kebaya itu boleh, mau pakai baju biasa kemudian batiknya cuma dipakai untuk sayap, itu terserah. Boleh ya, modifikasi. Bebas ya Ibu ya, berkreasi teman-teman, boleh. Atau baju pesta atau baju casual, it's up to them. Apa yang membuat mereka nyaman. Kita nggak bisa paksain. Harus baju pesta. Nanti dia mesti harus sewa ini dan itu. Kan kasihan. Sifatnya tidak memaksa ini teman-teman. Jadi biar kita bisa biar mereka juga boleh ikut meramaikan ini. Karena nanti yang mengesahkan itu Bapak Wali Kota sendiri. Bapak Wali Kota kita. Jadi sebelum kesempatan bagus ini berarti. Dan nanti yang sertifikatnya itu juga Bapak Wali Kota yang menandatangani. Ini sampai tanggal 10 November. 10 November nih kesempatan pendaftarannya dibuka. Nanti teman-teman bisa lanjut buat audisi di tanggal 17 ya Bu Esti ya. Di MCC sini. Betul. Untuk biaya pendaftarannya nih, boleh tahu nggak teman-teman? Boleh disampaikan sih? Ya, biaya pendaftaran memang kita masukkan di situ 100.000 ya. 100.000 rupiah. Mendapatkan fasilitas apa aja Ibu? Yang didapat itu pastinya nanti kita kasih makan siang juga untuk setiap peserta, mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak PJ Wali Kota, tanda tangannya langsung. Ini saya udah ngurus-ngurus ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sana baru bisa masuk ke Wali Kota begitu. Nah, kemudian yang menang tentunya akan dapat piala. Nah, yang diperebutkan untuk juaranya, juara 1, 2, 3 itu boleh di-spill sedikit Ibu? Ini buat motivasi, buat ayo aku daftar gitu. Tentunya juaranya itu adalah yang terbaik ya, dari semua penampilan itu yang terbaik, yang paling berbakat. Kemudian yang catwalk-nya juga bagus, karena itu nanti begitu dia masuk grand final dia akan lomba nasional, tingkat nasional. Ini kan baru skala regional. Provinsial, provinsi. Nah, nanti masuk di Bali dia sudah harus bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Di Bali teman-teman grand finalnya ini. 5 hari 4 malam. Berarti karantina, Ibu. Ini pesertanya berarti untuk di wilayah regional ini yang diambil untuk grand final ada berapa Ibu? Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya sih kalau bisa. Gitu. Jadi
bisa mewakili dari Jawa Timur. Jawa Timur, baik. Cuman memang untuk luar kota ini memang mereka kan masih terlalu jauh, sampai Banyuwangi juga masih sebetulnya banyak sekali. Cuman kita untuk di Malang aja sudah terlalu banyak ya. Betul. Terlalu banyak sanggar tari itu sampai banyak, belum lagi sampai Dampit, lagi sampai Turen, sampai Tumpang, sampai mana-mana saya sampai. Berarti Tuhan, banyak sekali. Makanya untuk menawarkan itu memang kita banyak ya yang sudah kita tawarkan, cuman tidak semuanya pada hari itu mereka ada waktu dan mampu. Masalah kemampuan ini adalah mampu perform saat itu, karena acara di Malang sendiri tuh terus terlalu banyak event. Yes. Baik itu fashion show ataupun event kesenian, itu banyak sekali gitu loh. Iya, ditambah Kota Malang ini kota pendidikan, Ibu. Budayanya juga bertumpah ruah. Jadi dengan adanya event ini mewadahi, Bu ya, mewadahi teman-teman yang ada di komunitas ini, sanggar ini, buat bergabung di sini dan juga berkembang bersama-sama dan tentunya akan membanggakan Provinsi Jawa Timur. Of course. Saya berharap begitu sih, karena kemarin waktu event yang sebelumnya itu Miss Culture itu juga kita bisa mengirim perwakilan dari Jawa Timur. Baik. Saya berharap ini nanti juga ada perwakilan yang bisa kita kirim ke Bali juga untuk grand final ya. Sebab nanti sampai di Bali begitu terpilih menjadi yang terbaik itu, selain dia akan dinobatkan jadi Duta Seni Budaya Nusantara tahun 2025, dia juga automatically akan menjadi finalis untuk Miss Supreme International dan Miss Teen Supreme International yang akan diberangkatkan ke Kolombia. Itu luar biasa sekali teman-teman. Berarti ini udah jelas nih langkahnya ke depannya apa. Terus nggak ada alasan buat nggak bergabung ya, Ibu ya? Alasannya itu ada aja kadang-kadang. Itulah terlalu banyak mereka, cuman mungkin ada yang nggak pede atau bagaimana ya. Padahal sebetulnya nggak masalah, makanya saya bebaskan mau baju apa, baju pesta katanya nggak harus baju pesta, karena kalau yang tidak mampu juga kasihan. Biasa aja juga nggak apa-apa, yang penting daur ulang dengan kreativitas boleh, Bu ya? Boleh banget teman-teman. Yang penting itu masih warisan Nusantara. Yes. Ini udah ada dukungan penuh ini ya dari terselenggarakannya event ini gitu. Boleh. Sampai ke Kolombia berarti, Bu ya. Sangat luar biasa. Internasional teman-teman. Ya, ini makanya dari Bali itu kan di bawah Departemen Pariwisata Bali yang mengadakan itu. Sedangkan kita ya sudah itu kita provinsi per provinsi beda-beda. Jadi nanti untuk sertifikat provinsi beda dengan sertifikat yang di Bali nanti departemen sendiri yang tanda tangan. Berarti dapat 2 sertifikat begitu Ibu ya? Kalau mengikuti 2. Kalau lolos dari sini, di situ sesi ketiga wawancara. Dari wawancara itu yang menentukan bagaimana dia bisa berangkat atau tidak. Baik, ini sangat positive vibes Ibu ya. Sangat memotivasi, sangat baik lah untuk masa depan teman-teman semuanya, apalagi yang masih muda ini. Jadi begini ya, saya cuma mau menghimbau adik-adik tuh, sertifikat itu adalah sangat berharga. Baik yang masih SD punya sertifikat itu, begitu mau masuk SMP dia tunjukkan itu sertifikat. SMP mana yang tidak mau mempunyai anak murid yang berprestasi, yang kompeten. Otomatis walaupun bukan ininya dia, oke, mari masuk. Ada nilai plusnya gitu. Yang SMP masuk cari SMA mudah sekali. Yang SMA mau kuliah juga sangat mudah. Yang sudah mahasiswa pun punya sertifikat itu. Itu pun juga bisa sangat mudah masuk ke perbankan, masuk ke perusahaan-perusahaan yang bonafit. Karena ada bekal itu tadi. Jadi perusahaan zaman sekarang itu tidak hanya IQ-nya bagus, tidak hanya akademisnya, Bu. Tapi bagaimana dia hidup dalam sosial itu, dia bagaimana mensosialisasikan dirinya dan terlibat di masyarakat secara langsung. Gitu. Karena pegawai yang dicari itu biasanya mereka yang benar-benar bisa memahami situasi pasar saat ini, apalagi untuk yang bagian depan ya, jadi dia kayak PR, kayak
teller. Itu tuh biasanya mereka tuh adalah orang-orang yang otomatis good looking ya. Yes. Yang diminta itu kan good looking karena dia adalah menghadapi ikonnya perusahaan gitu. Kalau mukanya cembetut aja, tidak biasa melayani orang, judes gitu, bagaimana klien akan berdatangan kan? Betul. Yang ramah, yang cerdas secara emosi, secara intelijensi ya begitu. Makanya mulai muda ini kita berlomba-lomba Ibu ya untuk sertifikat nih teman-teman. Kumpulin. Gitu. Termasuk nih kesempatan buat ngumpulin sertifikat. Terus nanti untuk cari ini apa namanya kayak beasiswa itu sangat mudah gitu. Ya betul. Sekarang persaingannya juga semakin hari semakin banyak Ibu ya. Jadi kita kalau misalnya nggak segera mengupgrade diri, bagaimana nasib kita di masa depan? Iya betul. Oke, baik Bu Esti Sinyal, terima kasih buat kedatangannya di siang ini. Semoga membantu teman-teman muda-pemudi kita buat segera bergabung mendaftarkan diri ke event Duta Seni Budaya Nusantara. Baik, untuk kategori usia yang boleh mendaftar ini ada pengelompokan berapa kategori Bu? Jadi ini ada 3 kategori. Dari kategori A itu dari usia 6 sampai 10 tahun, kategori B itu teenager ya dari 11 sampai 14 tahun, kategori C itu dari 15 sampai 25 tahun. Nah, itu kategori yang nantinya bisa mengikuti sampai ke Columbia ini ya. Karena kan untuk menjadi yang usia 11 sampai 14 tahun ini Miss Teen Supreme ya, itu nanti teenager kan. Jadi kalau yang 15 sampai 25 ini adalah untuk yang dewasa gitu, Miss Supreme-nya internasional. Nah gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana caranya bisa mereka lolos, nah itu tergantung dari wawancara nanti dengan ada regional director, dan juga ada national director yang akan mewawancara. Face to face langsung. Gitu. Nah, kemudian untuk apalagi yang bisa kita sampaikan bahwa di acara ini kita mengharapkan kalau bisa selain hanya bukan hanya SD tapi SMP, SMA, universitas itu semuanya ikut terlibat ya. Karena nanti jurinya juga kita mengambil dari ada yang dari ahli tari juga, ada yang dari guru modeling juga, ada yang dari kebetulan dari yang pemilik dari Rumah Budaya. Jadi beliaunya itu memang dulunya penyiar di Radio Prambors Jakarta, kemudian ke Malang, beliau memiliki Rumah Budaya dan sudah menjadi juri berkali-kali. Begitu. Berarti juri-jurinya sangat berkompeten di bidangnya Ibu ya. Jangan orang-orang yang sangat baik di bidangnya. Kalau gitu berarti ini usia-usia mendaftar sangat variasi, sangat variatif sekali ya. Dari anak kecil, teenager sampai dewasa Ibu ya, bener ya. Terus untuk yang mau daftar, jangan sampai nggak daftar ya. Tolong segera hubungi di nomor telepon ini. Boleh dicatat ini teman-teman, nomor teleponnya ini penting ini. Silakan Ibu. 0817 88 24 58. Nah, diulang lagi Ibu boleh? 0817 88 24 58. Oke. Ada lain-lain lagi Bu yang informasi penting lainnya yang harus teman-teman tahu ini supaya bergegas mendaftar? Nanti yang pesertanya itu selain dari sanggar-sanggar, mereka juga dari sekolah modeling juga. Oh baik, berarti ada kolektif ya Bu ya? Peserta kolektif? Ada juga. Jadi persaingannya itu saya berharap bukan hanya merasa bahwa jangan takut kalah, karena kekalahan itu hanyalah penundaan suatu kemenangan. Nah, latihlah mental terus-menerus, ikutlah acara-acara seperti ini terus-menerus gitu. Ada yang pesan begini, oh Bu, nanti anak saya nggak dimenangkan. Loh, ini masalah menang tidak menang, ini adalah masalah mentalnya anak sampean itu loh. Dibangun bahwa kamu harus menjadi seorang
seseorang yang mentalnya kuat, yang kamu biasa bertanding di lapangan dan bisa menerima kekalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Oh ya, saya belum sempurna. Latihan lagi berarti Ibu ya. Dan ikut lagi acara lagi, ikut lagi. Jadi acara-acara seperti ini tuh sebetulnya ini kebetulan penyelenggaranya adalah Mintara Tirta Utama. Ini adalah perusahaan dari US Corporation, tetapi dia memiliki charity. Kebetulan saya di situ adalah untuk menangani masalah charity itu. Jadi kita ada di charity itu kita biasa melaksanakan hal-hal seperti donasi, ya donasi, kemudian amal, kemudian kita juga mengadakan acara-acara seperti ini untuk menampung bakat masing-masing anak. Jadi mengangkat anak-anak kita supaya mereka itu punya mental yang kuat dan percaya diri yang tak terkalahkan. Harus percaya diri nih teman-teman. Ya, saya dulu juga pernah punya yang lalu pernah punya seseorang yang dia nothing, dia bukan siapa-siapa. Anak ini kalau dibilang anak yang bolang. Suka main di sama-sama di pinggir kali gitu. Tapi anaknya tuh cantik sebetulnya. Kakinya panjang, tangannya panjang. Terus kebetulan si papa ini papa baru, papa baru ini melihat anakmu ini bagus loh kalau jadi model katanya. Coba sekolahkan fashion aja, sekolahkan model. Sekolahkan, sebelum sekolahkan model, dia nggak tahu mau kemana. Nah kebetulan ada acara kami yang bulan kemarin itu, yang Miss Culture itu, dia diikutkan, dia bingung. Dia waktu nelpon saya, saya bilang, anak ini sebetulnya saya itu mau masukkan, tapi saya tahu dia keluyuran di jalan, bagaimana dia mau jalan di catwalk ya. Saya sendiri juga nggak pede dengan anak ini gitu. Tapi saya nggak mau orang tuanya tersinggung gitu. Jadi, wah sudah. Nanti kamu datang ke tempat saya latih kamu jalan supaya kamu bisa berjalan teratur, bisa tahu cara jalan untuk catwalknya, saya bilang gitu. Akhirnya dia datang minta tolong ya, tolong ya, oke lah, nggak apa-apa. Nanti kamu datang ke modeling school besok sebelum acara, malam ini kamu dilatih, saya bilang gitu. Sudah datang besoknya, ikutlah dia Miss Culture tadi itu. Miss Culture, lolos ke Bali dia. Wow. Lolos ke Bali. Amazing. Pulang dari itu latihan sekali aja Ibu, malamnya aja. Enggak, dia sebelumnya jadi juga. Sebelum acara itu dia sudah dilatih oleh guru itu sekitar 2 minggu 2 minggu. Ya masih kaku-kaku tapi memang dari performance-nya dia tuh menunjang sekali bodinya. Tinggal diasah sedikit sebenarnya, potensinya ada. Sekarang dia sudah amat sangat cantik. Amat sangat cantik, dan itu saya yakin anak itu akan bisa menjadi Miss Universe. Kamu kursus bahasa Inggris ya, gitu. Dan saya sangat bangga. Karena Ibu adalah bagian dari prosesnya. Nanti kalau keluar negeri saya ngantar. Ya dong. Oke. Gitu. Sudah cukup Ibu. Itu aja sih bisa baik. Saya ceritakan. Jadi jangan merasa I'm nothing, I can do anything. You are something yang belum diasahi. Itu akan jadi seseorang yang sangat-sangat berharga nanti. From zero to hero ya Ibu ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Esti. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.